Ya, untuk hari ini kita akan masuk pembahasan soal OSN Informatika. Yang pertama, kita lihat di sini ada soal untuk yang nomor 24 ya. Ini nomor 24. Jadi yang 23 kan udah dibahas di sana. Nah, ini nomor 24 di sini ada Pak Dengklek, dia punya 5 apel dengan bobot berbeda pada tiap timbangan dulangan. Nah, ternyata apabila di situ dia punya timbangan yang namanya timbangannya dulangan tuh. Jadi penimbangannya dulangan. Ketika dulangan otomatis dia hanya bisa 2 apel. Nah, dari sini berapa minimal banyaknya penimbangan yang harus dilakukan agar dapat diketahui secara pasti bobot apel mulai dari yang terberat hingga teringan. Mari kita coba. Ya, dari yang pertama. Ini ada apel A. Gitu ya. Ada apel B. Ada apel C. Ada apel D. Ada apel E. Kita simulasikan yang pertama adalah apel A di sini urutan pertama. Gitu ya. Nah, dari sini kalau kita simpulkan untuk menimbang A itu sebagai urutan pertama, maka kita timbang dulu terhadap si B. Ternyata lebih besar si A gitu ya. Kita timbang lagi dengan si C. Ternyata lebih besar dari si C. Dan kita timbang terhadap si D lebih berat daripada si D, dan kita timbang lagi terhadap si E, otomatis dia lebih berat. Otomatis si A ini urutan yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita mulai dari yang si B. Nah, si B gitu ya. Ternyata untuk yang si B kita nggak usah sama si A lagi kan gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu si A itu udah lebih berat daripada si B. Jadi misalkan nih si A itu udah posisi yang paling kiri, berarti tinggal kita lihat posisinya si B terhadap si C, si D, kemudian si E. Nah, gini. Misalkan si B di sini kita posisikan terhadap si C, gitu ya. Ternyata ini tuh dia urutan ketiga. Jadi dia lebih berat daripada dia lebih ringan daripada si C, gitu kan. Otomatis si B ini dia lebih ringan gitu ya. Nah, selanjutnya si D, kalau bandingkan dengan si D, ternyata si D itu urutan yang keempat. Jadi dia lebih berat dengan si D gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah si E. Ini urutan yang ke-5 misalkan. Nah, gini. Otomatis si B itu berada di sebelah kanannya si gini ya. Ini udah nih B. Ini udah A nih ya. Nah, ternyata si B itu terletak di sininya si C. Nah, gini. Nah, kita nggak tahu nih antara mungkin aja nih D itu di sini, D di sini. Mungkin, tapi kan kita belum cek ya, kita belum cek. Nah, oleh karena itu kita cek lagi. Kita cek dengan si C. Nah, C ini kita bandingkan dengan si D sama si E. Nggak usah si B lagi. Kenapa nggak usah si B? Karena si B udah kita tahu bahwa si B itu lebih ringan daripada si C, gitu ya. Nah, misalkan ini D nih. Nah, ternyata si C dengan si D, ternyata si C itu ternyata lebih berat, masih lebih berat gitu ya. Jadi si D itu otomatis masih berada di posisi sebelahnya dari si B, si C ya.
Nah, selanjutnya kita lanjut lagi si E. Ini si E. Si E ini yang ke-5. Nah, otomatis si C itu kan otomatis dia berada di sebelah kirinya si D sama si E gitu loh. Nah, otomatis dia masih utuh di sini kan. D bisa kita tulis di sini. Kenapa bisa D sama E di sebelah sana? Karena dia udah ditimbang sama si B. Nah, tinggal kita lihat urutannya itu D baru E atau E baru D. Nah, timbangan selanjutnya adalah D ke E. Nah, D ke E kita timbang, kan gitu. Ketika kita timbang, ternyata D itu lebih berat daripada si E. Nah, berapa kali timbangan? Berapa kali timbangan gitu ya? Maka kita lihat A terhadap B, A terhadap C, dan seterusnya. Ini berarti ada 4 kali timbangan. Gitu kan? Next, selanjutnya yang B. Ternyata B itu ada 3 kali timbangan. B terhadap C, B terhadap D, B terhadap E. Gitu ya. Next, kemudian yang C, ternyata C itu 2 timbangan nih. D sama E aja. Dia nggak perlu dong nyari yang A sama B, kan udah pasti C itu berada di sebelahnya si A, sebelah kirinya si A dan sebelah kanannya si B, gitu ya. Nah, begitu pula yang terakhir D nggak perlu tuh sama si A. Kenapa? Karena udah pasti yang berat itu si A. Dia juga nggak perlu terhadap si B karena yang B itu lebih berat daripada si D, dan nggak perlu juga sama si C karena udah ada di atas gitu kan. Tinggal D itu sama E. Nah, tinggal kita jumlah. Minimal untuk ini, untuk penimbangan adalah 4, 3, 2, 1. Kita jumlahkan 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 1, 10. Nah, jadi otomatis untuk timbangannya maksimalnya adalah 10 kali timbangan. Oke, demikian. Selanjutnya, ini kalau misalkan kita udah di sini ya. Nah, sekarang coba Pak Fen ubah ini ya. Pak Fen akan ubah di sini. Jadi untuk apelnya Pak Fen buat bukan 5, tapi silakan coba 10 ya. 10 apel dengan bobot yang berbeda dan sebuah timbangan 2 lengan. Silahkan nanti kalian coba jabarkan bagaimana sesuai dengan teori ini. Sesuai dengan teori ini ya. Sesuai dengan teori ini, kalian nanti ketemunya berapa minimal penimbangan, berapa banyak penimbangan, gitu ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.